Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putra Perlindungan sebagai pemateri yang pertama yang akan menyampaikan materi kami yang berjudul Pemikiran Filsafat menurut Karl Marx. Sebelum kita membahas pemikiran filsafat menurut Karl Marx, saya akan memberikan sedikit biografi singkat dari Karl Marx. Marx lahir pada 5 Mei 1818 di kota Trier, wilayah Tenggara Jerman, yang saat itu masih menjadi bagian dari provinsi Rhine-Hiller, Kerajaan Prusia. Ia dilahirkan dalam kondisi keluarga kelas menengah dan menikahi Jenny yang berasal dari keluarga kelas atas. Marx merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara. Marx meninggal di London pada 14 Maret 1883 karena penyakit radang selaput dada. Ia dimakamkan di London dan hanya ditandai batu sederhana saja. Kemudian pada tahun 1954, Partai Komunis Inggris mendirikan monumen besar yang dihiasi patung Marx. Pandangan Marx tentang sejarah merupakan pandangan yang memiliki nuansa filosofis, karena di dalamnya mencakup unsur-unsur pandangan filsafat, yaitu determinisme, absolutisme, serta metafisika. Pertanyaan Marx seputar hukum pokok, tujuan, dan bentuk sejarah merupakan kategorisasi sejarah dalam tinjauan filsafat. Oleh karena itu, para ahli sejarah mengelompokkan pemikiran Marx sebagai filsafat sejarah. Menurut Marx, sejarah adalah sebuah proses yang terkendali dan terarah mengikuti iramanya sendiri menuju kepastian absolut. Disitulah determinismenya teori Marx, bahwa sejarah adalah perjalanan menuju sebuah tatanan masyarakat sosialis sampai komunis. Peristiwa sejarah tidak datang begitu saja, tetapi dilalui berdasarkan hukum kausalitas. Itulah rasionalitasnya. Pemikiran sejarah Marx terlihat ambisius, di mana Marx seolah memproklamirkan bahwa dengan teorinya persoalan hidup dan filsafat telah selesai. Itulah biografi singkat dari Karl Marx. Selanjutnya, kita akan membahas filsafat dalam pandangan Marx. Secara umum, Marx meyakini seperti halnya Hegel bahwa sejarah merupakan peristiwa yang bergerak dalam lintasan rel yang sudah ditetapkan menuju stasiun, yakni tempat istirahat bagi manusia. Pandangan filosofisnya tentang kepastian sejarah, Marx akhirnya termasuk sebagai golongan determinis, serta teori sejarahnya disebut dengan sejarah determinis. Materialisme merupakan dasar penggerak teori Marx dalam menyusun tiap-tiap lembaran sejarah. Formasi sosial dalam semangat zamannya merupakan struktur yang dibentuk masyarakat untuk memudahkan aliran interaksi sosial, tidak lahir begitu saja, melainkan didasarkan pada penyebab semua proses kehidupan yang berjalan tersebut. Dasar dari semua formasi sosial tersebut adalah materi. Materialisme Marx yang dipakai dalam analisis teoritis yang dibangunnya tidak mengacu pada anggapan ontologis, apapun juga yang dipikirkan secara logika, seperti anggapan bahwa materi adalah ada yang mendahului, sumber dari segala pengetahuan. Tetapi dengan serta-merta Marx menerima pendirian orang-orang realis berkaitan dengan kesadaran dan tindakan sadarnya. Konsepsi sejarah Marx adalah perjalanan kehidupan manusia, tempat menyadar manusia atau man consciousness yang memisahkan dirinya dengan binatang-binatang lainnya atau other species di muka bumi.
Perjalanan sejarah merupakan rangkaian proses kontinuitas dari generasi ke generasi atau fase historis. Penelusurannya seperti digambarkan oleh Giddens dimulai dari sistem praklas, dunia kuno, feodalisme, dan kapitalisme. Menurut Marx, pada dasarnya setiap materi atau benda memiliki nilai guna atau nilai pakai tanpa memiliki nilai apapun, kecuali manusia mengubahnya dalam bentuk kerja sehingga melahirkan produktivitas kerja hingga hasil kerja atau komoditas. Udara, tanah, padang rumput, hutan, dan tumbuhan liar, dan seterusnya adalah materi yang siap pakai. Tetapi apakah memiliki nilai selain nilai pakai? Tentu tidak. Sebelum manusia melakukan kegiatan praktis kerja pada bahan-bahan materi tersebut, sehingga materi itu berubah bentuk dan memiliki nilai yang secara sosial lebih baik. Sejarah telah membuktikan bahwa setiap fase selalu berbeda-beda, maka sejarah tidak pernah terulang atau bisa dikatakan hanya terjadi sekali seumur hidup. Dalam kegiatan produktif tersirat di dalamnya sebuah sistem atau cara dan hubungan produksi. Bagaimana produksi itu tercipta merupakan sebab periode sejarah terbentuk. Setiap periode berbeda-beda, tetapi saling menopang karena pengetahuan terdahulu menjadi sebuah referensi pengetahuan yang akan datang untuk depannya. Aktivitas produktif yang telah lewat merupakan pengetahuan untuk tindakan produktif selanjutnya. Marx seperti para sejarawan, filosofis lainnya memberikan sebuah argumentasi tentang perjalanan sejarah sebagai sebuah gerak akibat aktivitas manusia dalam hubungannya dengan faktor material. Pengetahuan manusia selalu berkembang seiring dengan perkembangan hasil produktivitasnya. Itulah sebabnya setiap generasi memiliki karakter dan keunikannya tersendiri. Dan dalam istilah Hegel disebut sebagai roh zaman. Temuan pendahulunya itu juga pada gilirannya menentukan temuan-temuan generasi penerusnya dalam bentuk berbeda yang telah dimodifikasi disesuaikan kebutuhan fase sejarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Arshika Abda. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Pergerakan sejarah menurut Marx terjadi lewat aktivitas praktis material. Maka dengan demikian, sejarah Marx adalah sejarah materialis. Engels menyebut dengan materialisme historis. Tekanan pada pengkajian proses produksi material mendorong Marx untuk membedah konsep ekonomi untuk melihat perkembangan masyarakat. Istilah materialisme historis merupakan konsep atas pandangan Marx terhadap perkembangan sejarah. Tulisan itu bisa ditemukan dalam Sosialisme Utopis dan Ilmiah. Perkembangan masyarakat dalam setiap babakan sejarah digerakkan oleh faktor material, yaitu proses produksi. Kegiatan produksi di dalamnya terdapat mekanisme sosial, yaitu sebuah cara masyarakat tentang bagaimana memenuhi kebutuhan individu dalam dimensi sosial. Lebih lanjutnya, konsep ini memetakan dua pemikiran tentang produksi, yaitu tenaga-tenaga produktif atau kekuatan produksi dan pola hubungan produktif.
Tenaga produktif atau productive craft adalah kekuatan-kekuatan yang dipakai oleh masyarakat untuk mengerjakan dan mengubah alam. Terdapat 3 unsur yang termasuk dalam productive craft, yaitu alat-alat kerja, manusia dengan kemampuan dan kecakapan masing-masing, dan pengalaman-pengalaman dalam produksi. Sedangkan hubungan produksi adalah hubungan kerjasama atau Marx lebih sering menyebutnya dengan division of labor atau pembagian kerja antara manusia yang terlibat dalam proses produksi. Hubungan ini adalah hubungan struktural yang terorganisir, yaitu sistem pengorganisasian sosial produksi. Melalui 2 pola produksi itulah masyarakat terbentuk dan berkembang. Di satu sisi, tenaga-tenaga produktif bersifat bebas dalam melakukan aktivitas kreatif, tetapi di sisi lain, hubungan produktif membelenggu kegiatan produksi itu sendiri. Pertentangan ini kemudian membelah masyarakat dan melahirkan ruang konflik berkepanjangan sepanjang sejarah manusia yang pernah terjadi. Pertentangan itulah sumber perubahan masyarakat atau roh penggerakan dunia. Perubahan yang diakibatkan oleh kegiatan produktif manusia. Dapat terlihat bahwa konflik masyarakat terjadi akibat persoalan ekonomi dan produksi. Konflik yang membelah masyarakat dalam kelas-kelas sosial, dan sejarah bergerak di atas itu semua. Itulah penjabaran dari istilah materialisme historis. Adapun kekuatan ekonomi sebagai motor penggerak sejarah. Faktor ekonomi merupakan landasan dari rangkaian teori historitas Karl Marx. Maksudnya teori historitas Karl Marx. Berangkat dari asumsi ekonomi, Marx berusaha menjelaskan proses berkembang masyarakat dari satu tahapan menuju tahapan berikutnya. Konsep ekonomi yang dipakai Marx merupakan konsep lengkap yang mengacu pada proses pertukaran dan produksi barang atau komoditas. Marx memberikan penjelasan mengenai pertukaran dan produksi dalam Das Kapital. Mengikuti Aristoteles, Marx mengakui memang benar dalam setiap barang produksi mempunyai nilainya sendiri saat dia terbentuk, yaitu sebagai barang yang berguna dan sebagai barang yang bisa dipertukarkan. Karena kegunaan tiap-tiap barang adalah rangkap, sebuah kas bagi objeknya sendiri, dalam bahasa Marx lebih dikenal sebutan nilai guna. Marx mencontohkan sebagaimana sepasang sandal dapat dipakai serta dapat juga dipertukarkan. Baik dipertukarkan maupun dipakai, itulah merupakan nilai sandal. Tetapi proses pertukaran sebenarnya merupakan kegiatan pemakaian nilai barang yang tidak wajar, karena sesungguhnya sandal itu sendiri dibuat bukan untuk
dipertukarkan. Pertukaran merupakan pemakaian terhadap nilai sandal yang tidak wajar. Pertukaran bagi Marx adalah kegiatan yang menjauhkan keberadaan manusia dari hakikat dan eksistensi, menghilangkan jati diri dan kegiatan yang merusak. Menurut Marx, ekonomi bisa mempengaruhi perkembangan sejarah karena terdapat kontradiksi yang inherent di dalam proses produksi yang selama ini berlangsung, yakni pertentangan antara kekuatan produksi dan hubungan produksi, atau dalam bahasa sederhananya sebagai konsekuensi dari dualisme ekonomi, sebagai proses produksi barang dan sebagai kegiatan tukar-menukar. Mungkin sampai di situ yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederhananya, argumentasi Marx tentang ekonomi mengerucut pada dua hal, yaitu daya produktif manusia dengan kemampuan atau skill mengelola bahan alami melalui teknik-teknik dan bantuan alat-alat produksi, serta dan struktur ekonomi atau hubungan-hubungan ekonomi. Melalui benturan dua kondisi tersebut, sejarah bergerak. Intinya, sebenarnya bagi Marx, seperti yang dijelaskan Jonathan Wolff, adalah struktur ekonomi. Perubahan masyarakat sebenarnya adalah perubahan struktur. Maka dengan demikian adalah perubahan politis, tetapi perubahan politis tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi. Marx mengklaim bahwa kekuatan produktif manusia cenderung berkembang di sepanjang sejarah. Melalui perkembangan itu, bentuk-bentuk masyarakat bisa muncul dan runtuh seiring dengan apakah mereka menghalangi atau mengembangkan pertumbuhannya. Pergantian ronde sosial dari feodalisme ke kapitalisme merupakan bukti dari adanya hambatan terdapat jalannya proses perkembangan kekuatan produktif. Marx mengajak melihat kembali torehan peristiwa masa lampau, melihat hakikat, penggerakan dan roh zaman yang hidup pada masa itu. Marx mengembalikan pada sejarah, tetapi pemahaman terhadap sejarah tidak sama seperti ahli sejarah yang biasanya secaraan menceritakan setiap kejadian secara terpisah-pisah yang akhirnya menyulitkan pemahaman sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Marx melakukan analisis perkembangan masyarakat dengan melakukan tipologi terhadap masyarakat itu sendiri. Tipe-tipe masyarakat sebagai mana keyakinan Marx memiliki dinamika dan logikanya sendiri yang berciri khas inter, tetapi jenis-jenis masyarakat tersebut bisa dianalisis dengan menggunakan analisis empiris sebagai suatu perkembangan dari jenis suatu masyarakat ke jenis masyarakat lainnya. Dalam bahasa Marx, sejarah bukan apa-apa, tetapi turun-temurunnya generasi satu ke generasi lainnya. Perbedaan roh atau logika, hakikatnya roh itu sendiri merupakan perjalanan tingkat lanjut. Dengan begitu, tentunya di dalam roh zaman setiap zaman tertentu selalu terdapat sia-sia spirit roh zaman terdahulu dan benih-benih zaman pada masa. Itulah keyakinan Marx tentang perkembangan sejarah. Terdapat beberapa tipe masyarakat dalam penjelasan Marx, yaitu zaman kuno atau perbudakan, zaman feodal, dan zaman bourgeois modern.
semua zaman itu menurut Marx berdiri di atas kaki eksploitasi pada ranah ekonomi antara satu masyarakat terhadap manusia lainnya. Eksploitasi yang melahirkan penindasan kemanusiaan dan pembelaan konflik dalam kelas-kelas sosial yang saling berbenturan, sehingga dalam zamannya terjadi adalah perjuangan untuk perubahan atau semangat revolusioner. Setiap konflik tersebut terjadi karena terhadap sistem sosial yang tidak adil dalam penanganan distribusi ekonomi. Panggung sejarah dengan demikian adalah panggung perjuangan kelas yang ada dalam masyarakat dan memperjuangkan keadilan ekonomi. Dalam manifesto komunis, Marx melanjutkan analisisnya bagaimana pola hubungan yang terjadi dalam setiap formasi sosial yang ada menjadi bertingkat dalam strata sosial. Marx melakukan analisis dan membangunkan kepercayaan bahwa kehidupan komunal akan terwujud karena benihnya telah ada dalam setiap masyarakat borgius. Keyakinan itu tercermin dalam sebuah teori sejarahnya. Melalui penelusuran sejarah, Marx yakin cita-cita sosialisme komunal akan terwujud. Marx tidak menggambarkan proses yang terjadi pada masyarakat feodal, tetapi dia mencoba mengurangi proses perubahan masyarakat dari feodalisme menjadi pra-kapitalis. Walaupun terkadang terlihat kurang jelas dari proses transformasi tersebut, Marx menekankan pentingnya gerakan-gerakan kota di revolusioner, dan sebagai gerakan-gerakan ini, masyarakat perkotaan akhirnya memperoleh suatu otonomi administrasi dengan tingkat tinggi. Terbentuk kapitalisme yang ditumpang oleh golongan pedagang dihasilkan melalui sebuah cara yang revolusioner. Menurut Marx, para produsen mengumpulkan kapital dan bergerak dari produksi untuk memperluas sidang kegiatannya agar bisa meliputi perniagaan. Proses revolusioner yang dimaksud adalah sebuah penghancuran tata cara sistematik selama-lamanya. Setiap produksi yang dihasilkan merupakan kematian produksi itu sendiri. Faktor ekonomi merupakan fokus pembahasan Marx dengan melihat fenomena sejarah yang datang dan pergi bersama perubahan. Marx kemudian mencontohkan teori tambah yang menyatakan bahwa manusia bisa menghasilkan nilai yang lebih dari apa yang dibutuhkannya sendiri, yakni dengan memberikan bayaran yang lebih rendah daripada nilai yang dihasilkan oleh karyawan. Melalui cara inilah seorang kapitalisme mendapat laba. Teori Marx pada akhirnya didasari pemikiran bahwa materialisme mempengaruhi kehidupan sosial, yang maksudnya bahwa keberadaan itu menentukan kesadaran seseorang. Bagaimana kita hidup dan bekerja dipengaruhi oleh apa yang dirasakan dan kita pikirkan. Bahwa kehidupan kapitalisme akan hancur secara alamiah akibat kontradiksi yang dibangun di dalamnya. Berbagai asumsi Marx juga terbukti salah atau setidaknya sepihak. Filsuf liberal Karl Popper menunjukkan bahwa ajaran Marx tidak memenuhi kriteria ilmiah seperti yang diakui oleh Marx dulu. Sebaiknya sistem pemerintah yang dianggap merintis komunisme di dunia hancur dalam persaingannya dengan kapitalisme barat. Sehingga dalam sejarah ajaran Marx tampaknya bisa dianggap sebagai jalan yang salah, bahwa kapitalisme tidak betul-betul menang. Terlihat sehambatan kritis ekonomi 2007, ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan dan rumah mereka.